Halo teman-teman, balik lagi di channel SYD. Kali ini saya nekat beli iPhone 14 seharga 4 jutaan aja. Disclaimer, HP ini akan saya jadikan second device ya teman-teman, buat kebutuhan affiliate aja. Jadi bukan HP utama teman-teman ya. Langsung aja kita unboxing. Oke teman-teman, jadi ini dia iPhone 14 yang beberapa hari yang lalu saya beli dengan harga di 4 jutaan teman-teman. Tepatnya 4.300.000-an. Nah, ini dia. Saya beli yang warna putih ya. Dan ini udah saya cek-cek teman-teman ya waktu kemarin unboxing. Dan ini untuk housingnya masih mulus teman-teman. Nah, untuk tips sendiri buat kalian yang beli iPhone second itu ada 3 hal yang perlu kalian cek teman-teman. Yang pertama itu tentunya cek fisik ya teman-teman. Mulai dari layarnya. Kalian dapetin layar yang masih ori atau udah gantian, kalian perlu cek nih tingkat kemulusannya gimana. Kalau misalkan ada yang lecet-lecet atau ada pecah, langsung aja balikin teman-teman ya. Itu nggak bakalan bener ya. Jadi HP ini saya akan gunakan sebagai HP kedua, bukan jadi HP utama ya. Makanya di sini saya beli HP SIM lock ya. Jadi dia nggak ada sinyalnya, tapi untuk fungsi yang lainnya ini masih normal teman-teman. Nah, balik lagi ketika kita cek fisik itu yang pertama cek layar ya. Ini masih mantap sih. Kemudian untuk framenya juga kalian perlu dicek teman-teman. Nih, apakah ada yang kompel ataupun ada yang cacat-cacat, perlu kalian cek nih. Di sini unit yang punya saya ini masih bagus banget ya untuk framenya. Kemudian backdoornya juga kalian perlu cek nih, apakah ada yang lecet-lecet atau pecah atau gimana, perlu dicek juga. Nah, di sini juga kebetulan masih bagus juga teman-teman. Kemudian frame kameranya juga kalian perlu cek nih di sini, apakah ada yang sompel-sompel atau ada yang berdebu atau berjamur ya, lebih parah lagi. Itu kalian mesti wajib minta balikin aja. Nah, di sini unit yang saya ini masih bagus teman-teman. Nah, setelah cek fisik, kita lakukan juga cek fungsi ya teman-teman ya, fungsi dari iPhone-nya. Yang pertama tentunya tombol-tombol terlebih dahulu, tombol on off, kemudian tombol volume up and down, apakah masih fungsi atau masih udah error ya. Nah, di sini unit yang punya saya ini masih clicky banget teman-teman, enak ya, tuh masih mantep lah. Kemudian silentnya juga masih fungsi atau enggak. Nah, di sini punya saya masih bagus banget nih teman-teman. Kemudian setelah itu pastiin kalau LCD-nya itu masih ori atau enggak di sini teman ya. True tone-nya masih aktif atau udah enggak. Kemudian dark mode masih aktif atau enggak. Nah, di sini punya saya masih bagus banget. Kemudian jangan lupa juga fungsi WiFi ya. Penting banget ini teman-temannya bagi kalian yang mau beli HP Inter nih. Karena kan kalau HP Inter itu sinyal dari provider kan off ya. Pastinya fungsi utamanya itu internetan atau mau gunain fungsi-fungsi iPhone tuh dari WiFi teman-teman. Makanya pastiin WiFi-nya masih bagus ya. Kemudian jangan lupa untuk Bluetooth ya, bisa digunakan atau udah error-error. Nah, di sini punya saya masih bagus banget. Kemudian flashnya juga nih, pastiin masih bisa diturunin atau dinaikin enggak gitu ya. Kemudian setelah itu tentunya untuk fungsi dari telepon teman-teman nih. Kita tes untuk proximity ya. Fungsi dari proximity itu kalau kita tutup di sini, nah dia layarnya mati atau enggak teman-teman. Ini penting juga ya untuk fungsi dari proximity. Kemudian speaker, mute, ini kalian cek juga teman-teman ya. Kemudian setelah itu teman-teman pastiin juga kita cek nih settingannya teman-teman ya. Kita cek untuk baterai health-nya terlebih dahulu teman-teman. Nih, ini penting juga ya untuk iPhone. Nah, baterai health-nya masih berapa persen? Di sini saya mendapatkan 100%, tapi nanti kita cek juga ya di aplikasi TrueTools apakah beneran 100% atau enggak teman-teman. Karena nggak mungkin ya iPhone bekas itu masih 100% teman-teman. Nah, kemudian pastiin juga iCloud-nya nih teman-teman. iCloud-nya pastiin bisa di logout ya. Jangan sampai iCloud-nya masih ada bekas orang yang nggak bisa di logout, itu pasti problem lagi teman-teman ya. Kemudian juga yang penting juga Face ID ya teman-teman ya.
Nih, pastiin Face ID-nya itu masih berfungsi dengan bagus. Nah, di sini punya saya masih bagus banget, teman-teman. Kemudian juga ada cara untuk ngecek kualitas dari LCD-nya dari catatan ini, teman-teman ya. Nih, kita ubah jadi mode yang biasa. Teman-teman pastiin untuk layar atau catatan kita saat ngegores-gores di iPhone ini nggak ada yang terputus, teman-teman ya. Kalau misalkan ini mulus tanpa ada yang terputus-putus kayak ini masih ori banget untuk layarnya, teman-teman ya. Tuh, responsif juga. Kemudian ada juga cara lain. Nah, kita tahan aja untuk aplikasi, kemudian kita pindah-pindahkan atau geser-geser seperti ini ke semua sisi ya, teman-teman. Jangan sampai ada atau ini terlepas ya. Kalau misalkan saat kita tahan ini terlepas, bisa ada kemungkinan itu LCD-nya ada yang error, teman-teman. Nah, di sini ini masih bagus banget, teman-teman. Itu dia untuk tes dari fungsional ya. Oke, tes yang terakhir tentunya kita akan menuju aplikasi Triyut Tools. Nah, jadi tampilan Triyut Tools-nya seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia nih ya. Yang pertama dari hostingnya ini udah diganti ternyata, teman-teman. Aslinya itu Midnight, teman-teman. Tapi di unit yang saya gunakan sekarang udah diganti hosting menjadi Starlight ya, warna putih. iOS-nya yang versi 26. Kemudian jailbroke enggak ya, aman. Kemudian aktifnya udah. Nih produksi ini ya, unitnya tanggal 3 bulan 4 2023. Jadi ini umurnya udah sekitar 2 tahunan ya. Kemudian ini yang versi LLE Amerika. Garansinya juga udah habis, teman-teman. Emailnya juga ini udah saya cek ya, dan ini sama, teman-teman. CPU-nya A15 ya. Kemudian serial number-nya juga udah saya cek, ini akurat atau sama ya, teman-teman. Charging time-nya nih, dia udah 700 kali ngecas. Lumayan ya, 2 tahun sekitar segini ya, masih oke, teman-teman ya. Masih wajar-wajar. Dan ternyata di sini, teman-teman ya, baterai life-nya yang asli itu 88%. Sementara kita tadi dicek masih 100%. Ini berarti ada yang dikasih suntikan, teman-teman. Tapi ya masih oke lah, masih di atas 80%, teman-teman. Oke, kita lihat untuk verification reportnya. Dan ini masih ori semua, teman-teman. Mulai dari mainboardnya masih ori ini. Kenapa masih ori? Nah, ini kita bisa lihat dari production date-nya tadi. Dan ini masih sama, teman-teman ya, tuh. Gak ada yang berbeda atau gantian ya. Nih, mulai dari mainboard, baterainya juga masih asli. Kameranya baik itu yang depan dan belakang ini masih asli, teman-teman. Jadi menurut saya ini masih bisa dikatakan ya worth it lah ya untuk unit iPhone 14 yang saya beli seharga 4 jutaan ini. Kemudian tentunya yang paling penting dari iPhone itu adalah kameranya. Kita juga wajib banget untuk tes, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa tes untuk kamera terlebih dahulu nih, 1 kalinya. Kemudian 0,5-nya, dan pastiin untuk perpindahannya ini smooth, teman-teman. Nih, kalian bisa lihat ini masih smooth banget ya, nggak ada delay atau geter-geter atau patah-patah. Ini masih smooth banget. Ini 0,5-nya. Kemudian jangan lupa juga untuk kamera selfie-nya nih, kan masih jernih banget ya. Kita tes juga nih, tuh. Kemudian mode videonya jangan lupa nih, teman-teman. Bisa kalian tes nih dari resolusi yang HD sampai 4K. Misalkan kita tes yang 4K, tuh untuk kamera depannya masih oke banget, teman-teman. Jangan lupa untuk tes juga kamera depannya 4K 60 nih. Dan ini dia beberapa hasil jepretan dari kamera iPhone 14 ini yang sudah saya ambil ya, teman-teman. Gimana menurut kalian? Bisa komen aja. Oke, ini resolusi di HD 60 fps, teman-teman. Tentunya kalau iPhone sih jangan ditanya keraguan dari videonya. Keren banget. Dan bisa otomatis
pindah ke ultrawide ya ketika di tag video. Ini keren juga. Dan ini video selfie di HD 60 fps dan suaranya dari langsung di iPhone 14 ya. Gimana untuk kualitasnya nih, keren banget teman-teman ya. Kita balik sekali lagi. Pastinya smooth ya kalau iPhone, jangan ditanya. Kemarin saya pernah beli kaos 24S dari Net Persada, itu saya puas banget teman-teman. Kaosnya bagus, nyerap keringet, dan pastinya tebal. Nih kali ini saya beli yang 30S nih. Murah banget harganya, 30 ribuan aja. Cek aja nih keranjang di bawah ya. Nih ini yang 30S teman-teman ya. Wah ini sih keren ya. Mirip sama yang 20S nih teman-teman. Nih saya beli yang ukuran XL ya, nih. Tuh. XL, langsung kita coba. Nih teman-teman ya, udah saya pakai dan ini enak teman-teman ya. 30S nya ini lembut dan nyerap keringat pastinya ya. Tuh, ini ukuran XL. Kalau kayak mau yang lebih kecil lagi, ambil yang ukuran L atau M ya. Tuh, keren banget. Harganya 30 ribuan aja, kalau lagi promo bisa lebih murah. Cek aja nih keranjang di bawah. Oke, mungkin segitu aja untuk konten kali ini. Unboxing iPhone 14 yang saya beli di online shop seharga 4 jutaan. iPhone 14 teman-teman ya, bukan iPhone 13. Alasan saya beli iPhone 14 bukan iPhone 13 itu adalah beberapa update ya. Tentunya mulai dari baterainya dia lebih besar sedikit. Walaupun sedikit itu ngaruh banget teman-teman. Karena bedanya juga dikit banget teman-teman antara iPhone 13 dan iPhone 14 ini. Bisa kalian cek aja nih di kolom deskripsi, saya akan sertakan tokonya. Itu beda 100-200 ribuan aja teman-teman. Nah, di pikiran saya ya udahlah nanggung aja, saya ambil iPhone 14 aja teman-teman. Kemudian di sektor kamera juga ada upgrade sedikit ya, walaupun sedikit itu pasti bakal ngaruh banget, yaitu apa namanya ya, pokoknya fitur engine fotonya gitu, dia ada yang baru. Kemudian ada action mode juga, pokoknya ada peningkatan dari iPhone 13 tentunya. Dan pastinya dia bakalan mendapatkan update lebih lama ya dari iPhone 13. Oke, mungkin segitu aja untuk konten kali ini. Buat kalian yang mau beli atau mau beli iPhone yang ini juga boleh nih, komen aja. Udah saya cek ya. Nah, minusnya ini di sini ternyata itu di housing aja teman-teman. Aslinya yang kita cek tadi itu warna aslinya adalah midnight teman-teman. Jadi warna aslinya ini hitam, tapi diganti housingnya menjadi putih. Tapi ya itu apa-apa lah ya, nggak masalah karena yang terpenting itu ada di dalemannya. Kemudian ada minus juga di baterai health-nya. Di sini ternyata nggak asli ya teman-teman. Baterai di sini 100%. Ternyata setelah kita cek tadi tinggal atau sisa 88%. Tapi ya masih oke lah, masih di atas 80. Oke, buat kalian yang mau beli juga iPhone second yang murah di online shop, bisa cek link di deskripsi ya. Atau mau yang ini, unit yang sudah saya cek-cek ini, boleh juga komen aja di bawah ya. Atau boleh DM di Instagram ya teman-teman. Ini masih keren banget nih. Fitur-fiturnya berjalan dengan bagus ya, tanpa ada kendala apapun. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.